Assalamualaikum. Ada banyak pertanyaan basic yang ditanyakan, padahal udah banyak diulas di banyak video saya. Karena itu coba untuk tidak skip videonya agar mempercepat proses dalam memahami teknik ini. Karena tekniknya sangat simpel dan di setiap video selalu ada drama yang berbeda. Walaupun cuma pakai satu teknik trading yang biasanya selalu ada tips yang saya bagikan untuk menghadapi drama tersebut. Oke, di video Trading for Living part 1, saya sudah membahas mengenai langkah awal yang wajib dilalui trader dan wajib juga menguasainya, karena jika dua langkah tersebut belum mampu untuk dilewati, maka akan sulit untuk melangkah ke step selanjutnya, yaitu trading for living. Kita review kembali. Yang pertama, teman-teman wajib dulu untuk mempertahankan modal agar tidak margin call selama beberapa bulan. Tentunya dengan konsisten entry hanya 1-2% risiko. Terlihat mudah, tapi pada prakteknya akan sulit karena ini berkaitan dengan emosi. Karena emosi tidak bisa diajarkan, tapi tradernya yang mengendalikan emosinya sendiri dan hanya dapat dikuasai seiring dengan berjalannya waktu dari pengalaman trading yang didapat. Dan wajib juga hanya menggunakan satu teknik trading aja. Tujuannya agar mendapatkan probabilitas per bulan dari teknik tersebut sehingga bisa menentukan target bulanan yang dikonversikan ke kebutuhan hidup kita. Setelah saya upload video Trading for Living part 1, ada beberapa teman-teman yang email jika per bulannya hanya mendapatkan profit 5, 10, dan 15% aja dengan risiko entry 1-2%. Dan itu masih jauh dari target yang 30%. Jika demikian bisa ditambahkan lagi modalnya. Jika ingin mendapatkan lebih besar profitnya, jangan lotnya yang dibesarkan tapi modalnya, sehingga secara persentase risiko akan terlihat kecil. Karena persentase kecil ini akan berpengaruh ke psikologis trader jika hasil tradingnya berakhir loss. Saran berikutnya, coba untuk memperkecil jumlah market yang ditradingkan, karena secara akumulasi lebih baik kita trading di sedikit pair atau market daripada di banyak market. Dan usahakan untuk memperkecil jumlah entry per harinya juga, karena kita tahu kebiasaan market biasanya dalam satu hari ada banyak pair yang membuat setup, dan ini akan membuat tangan kita gatal untuk memanfaatkan semua peluang tersebut. Tapi jangan lupa kebiasaan marketnya. Jika dalam satu hari bisa saja semua setup direspon market, atau bagian terburuknya semua setup tidak direspon market. Dan ini sering terjadi, karena itu untuk mengurangi jumlah entry per harinya maka akan meningkatkan hasil akumulasi profit per bulannya. Dan konsep ini hanya berlaku untuk trading intraday, karena kita tahu kalau setiap pair selalu berhubungan, seperti pair mayor yang dominan dipengaruhi oleh USD atau dolar Amerika. Channel ini saya buat murni sharing pengalaman trading saya, bagaimana trading for living. Karena itu saya hanya menggunakan teknik yang saya gunakan untuk saya trading aja. Dan biasanya trader yang mampu trading for living hanya menggunakan satu teknik atau satu sistem trading aja. Saat ini saya masih berada di fase hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil trading, belum sampai mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk jadi kaya dari hasil trading. Ada yang bilang kalau mampu membaca market, seharusnya mudah untuk menjadi kaya dari trading. Jika dilihat memang sangat mudah, tapi akan sulit untuk prakteknya. Karena itu saya sering menyebutnya dengan bakat. Nggak semua trader memiliki bakat mampu menggunakan risiko besar dan mendapatkan hasil yang besar, walaupun misal modalnya mampu menahan risiko besar tersebut. Seperti saya, akan ada emosi yang berpengaruh saat menggunakan risiko misal 20 juta dan loss, tapi saya masih bisa santai
dengan loss 2 juta dan ngopi masih terasa nikmat. Karena itu walaupun mampu membaca market tapi cukup sulit mengelola emosi saat menggunakan risiko yang besar. Sekali lagi ini hanya pengalaman pribadi saya, mungkin akan berbeda dengan trader lain yang lebih advance. Bisa diambil sebagai pelajaran jika sesuai tapi bisa diabaikan saja jika tidak sesuai. Di video trading for living sebelumnya saya sharing trading di market oil. Sekarang pun masih sama karena market oil ini di minggu terakhir merespon baik teknik base. Dan saya yakin ini akan menarik karena nantinya kita akan lihat kalau harga bergerak dari base ke base di semua time frame. Dan ini sesuai dengan mindset kita sebagai trader base. Pergerakan ini dipengaruhi oleh base buy potensial di time frame H4. Lalu dari base buy ini market bergerak sampai ke level Fibo 423 yang berdekatan dengan base sell di time frame H4 juga. Ini adalah base sell-nya. Dan saat ini harga sudah berada di base sell dan di time frame 1 market sudah merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Lalu gunakan Fibonacci. Di sini juga terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup yang berdekatan dengan level Fibo 50 dan saat ini harga sudah sentuh base tersebut. Artinya syarat setup full margin terpenuhi. Saya akan entry sell 2 layer di sini, lalu keduanya pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 161. Untuk entry di setup full margin, boleh ambil take profit di level Fibo 100 atau di level Fibo 161 karena secara rasio risk dan reward sudah cukup baik. Dan alasan lainnya, kenapa tidak take profit di level Fibo 261? Karena ada halangan base PH4 sebelum harga sampai ke level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya, harga merespon setup sell dominan break tersebut, tapi saat ini ada halangan base buy di time frame 1. Jika base buy ini direspon market, maka harga akan naik kembali. Jadi di sini saya akan memindahkan stop loss untuk meminimalisir kerugian. Kita akan lihat apakah base buy ini direspon market. Tentunya dengan membuat konfirmasi setup buy CB1 atau dominan di time frame M15-nya. Pergerakan harga berikutnya, market sedikit merespon base buy di time frame 1, tapi masih belum membuat setup. Karena untuk candle CB1-nya ada di sini cukup jauh. Jika candle CB1 ini di break maka harga akan naik. Tapi jika tidak di break maka akan jadi pijakan harga untuk turun lebih dalam lagi. Pergerakan harga berikutnya, harga turun lebih dalam lagi setelah tidak mampu untuk membuat setup buy CB1 break. Karena candle CB1 tersebut hanya berfungsi sebagai pijakan harga untuk turun lebih dalam lagi. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga turun ke target take profit di level Fibo 161. Setup yang sangat cantik walaupun ada drama, tapi dengan menggunakan konsep base maka membaca market jauh lebih mudah. Karena kita tinggal menandai base dan melihat respon market terhadap base tersebut. Keputusan yang sangat tepat untuk ambil take profit di level Fibo 161 karena setelah harga sampai ke level Fibo 161 harga kembali naik. Jika kita lihat kenaikan ini disebabkan oleh base buy di time frame H4 dengan membuat setup buy CB1 break, dan jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai di level Fibo 161 dan masih berpotensi untuk naik sampai ke level Fibo 261 jika tidak terdapat setup pembalikan. Sekali lagi market membuktikan bahwa harga hanya bergerak dari base ke base. Jika kita lihat di sini, market atau harga bergerak dimulai dari respon market terhadap base buy di time frame H4 ini, lalu harga naik ke base sell yang ini yang juga direspon market, lalu harga turun sampai ke base buy yang ini dan naik lagi
dengan market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 break. Teknik base hanya berbicara tentang tempat entry, yaitu base, dan respon market terhadap base tersebut, dengan kebiasaan market membuat setup CB1 atau dominan. Jadi di sini kita membicarakan kebiasaan market, bukan berbicara seolah-olah mengetahui tempat entry Bank Dunia Trading. Sebodoh itukah bank-bank dunia atau big trader yang diam aja ketika entry-nya diketahui banyak trader, atau berbicara mengenai manipulasi market dunia padahal tradernya sendiri yang salah posisi entry, tapi nyalain market dengan menyebutnya market membuat manipulasi. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.